Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Luciana, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Bone, IAIN Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah Kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kompensasi bagian dari manajemen sumber daya manusia. Mengapa saya mengambil materi kompensasi? Karena menurut saya di materi ini lebih realistis untuk menumbuhkan rasa semangat bagi para pekerja atau karyawan atau pencari kerja untuk selalu berprestasi dan mengembangkan kualitas dirinya. Langsung saja, apa itu kompensasi? Kompensasi atau imbalan-imbalan finansial atau financial reward adalah segala bentuk imbalan baik fisik maupun non-fisik yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawan atau pekerja atas hasil kerja atau jasa yang telah ia berikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun jenis dari kompensasi ada 3. Yang pertama, kompensasi langsung. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Yang ketiga, kompensasi non-finansial. Kompensasi langsung adalah segala macam bentuk imbalan yang berupa uang seperti gaji atau segala bentuk imbalan yang berupa tunjangan seperti THR, insentif, komisi, bonus, pembayaran prestasi, pembagian laba perusahaan, opsi saham, dan pendapatan yang diberikan untuk menambah penghasilan bruto tahunan karyawan. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung juga imbalan yang berupa uang yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan tetapi tidak secara langsung melainkan melalui pihak ketiga. Seperti perusahaan memberikan program perlindungan untuk karyawannya seperti perlindungan sosial dan kesehatan. Yang ketiga, kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial tidak ada hubungannya dengan uang. Namun, di kompensasi ini akan bernilai positif serta berguna untuk karyawan. Seperti perusahaan menyediakan pelatihan kecakapan karyawan serta lingkungan kerja yang nyaman. Adapun tujuan dari kompensasi, yang pertama, mempertahankan karyawan berprestasi yang telah ada. Yang kedua, mendapatkan karyawan yang berkualitas. Yang ketiga, menjamin adanya keadilan dalam sebuah perusahaan. Yang keempat, mengefisiensi biaya. Yang kelima, memenuhi administrasi legalitas. Dan yang terakhir adalah memicu perubahan perilaku sikap yang semakin baik. Nah, bentuk-bentuk dari kompensasi. Yang pertama, upah dan gaji. Gaji yang diberikan oleh sebuah perusahaan biasanya berhubungan dengan upah tarif per jam. Dan yang kedua, insentif. Insentif adalah tambahan-tambahan gaji di luar gaji pokok atau upah yang diberikan oleh sebuah perusahaan. Yang ketiga, tunjangan. Tunjangan yang diberikan perusahaan biasanya berupa asuransi jiwa, asuransi kesehatan, atau liburan-liburan yang dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Yang keempat, fasilitas. Fasilitas yang diberikan ke perusahaan biasanya berupa fasilitas kendaraan, mobil perusahaan, serta biaya parkir khusus dan lain-lain. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi karyawan. Menurut Profesor Dr. Haji Edi Sutrisno dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia mengemukakan bahwa besar kecilnya kompensasi itu tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ia menyebutkan faktor-faktornya. Yang pertama, tingkat biaya hidup. Yang kedua, tingkat kompensasi perusahaan yang berlaku di perusahaan yang sejenis. Yang ketiga, tingkat kemampuan perusahaan. Yang keempat, jenis pekerjaan atau besar kecilnya tanggung jawab. Dan yang kelima adalah peranan serikat buruh. Nah, adapun dampak positif dari kompensasi, yang pertama,
memicu semangat para karyawan untuk selalu berprestasi dan bekerja dengan giat. Yang kedua, dapat menjadi daya tarik bagi para pekerja yang berkualitas. Yang ketiga, akan memberikan dampak positif bagi perusahaan dibanding kompetitor. Yang keempat, perusahaan bisa mendapatkan atau akan mendapatkan pekerja yang berkualitas. Yang kelima adalah memenuhi administrasi atau aspek hukum yang ada. Nah, itulah tadi hasil pemaparan dari materi kompensasi yang saya ketahui. Untuk lebih jelasnya, kita dapat berdiskusi di luar forum selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesalahan milik saya dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.